melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka dan bahkan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Identitas dan wajah para pelaku pun sudah diperlihatkan kepada publik. Proses pemungutan suara ulang sudah berjalan dengan aman dan lancar, namun proses hukum terhadap para pelaku pengerusakan tetap berlanjut. Sebanyak 10 orang diketahui terlibat dalam pengerusakan dan pembakaran TPS pasca penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada Rabu 27 November 2024. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan 10 orang tersebut merupakan tim pemenangan dari salah satu paslon. Jelas mereka adalah dari tim pemenangan pasangan tertentu. Ya. Ini ada keterlibatan daripada pasangan yang berkontestasi di Kota Sungai Penuh. Mereka pendukungnya, ya. Karena mereka ya begitu besar membela paslonnya sampai melakukan hal yang diinginkan. Tentunya ini kita menyayangkan, tapi yang paling penting sekarang Kota Sungai Penuh kondusif. Mudah-mudahan kasus ini kita selesaikan sebaik-baiknya dan secepat-cepat. Dari 10 orang yang terdeteksi melakukan pengerusakan di 5 tempat pemungutan suara di Kota Sungai Penuh itu, 1 diantaranya sudah menyerahkan diri dan 9 diantaranya masih dalam pengejaran. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Polda Jambi bersama Polres Kerinci akhirnya mengumumkan identitas tersangka pembakaran dan pengerusakan 5 TPS di Kota Sungai Penuh. Wajah 9 orang tersangka pengerusakan dan pembakaran TPS pada Rabu 27 November lalu itu langsung ditunjukkan ke publik dengan memperlihatkan foto para pelaku. 9 orang tersangka tersebut yaitu HH, tersangka pembakaran TPS Renah Kayu Embun, JH, tersangka dengan TKP Desa Koto Limau Manis dan Desa Permai Indah, DK, tersangka dengan TKP Koto Limau Manis dan Dujung Sakti, YH dan EP, tersangka dengan TKP Dukung Sakti Kecamatan Kota Baru, dan AI, IP, RD, dan EG, tersangka dengan TKP Koto 2, Kecamatan Pesisir Bukit. Ditreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menyampaikan, polisi sudah menerbitkan surat penangkapan dan DPO terhadap 9 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sudah mencukupi bukti-bukti serta pemeriksaan para saksi. Di samping terus bekerja mengejar para tersangka, polisi juga meminta kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui keberadaan pelaku agar melaporkan kepada pihak kepolisian. Sudah kami tampilkan di depan, dan ada beberapa bukti lagi yang harus kami sita di KPU, dan kami telah koordinasikan dengan KPU dalam rangka penyidikan yang kami lakukan. Terhadap para tersangka, kita sudah keluarkan surat perintah penangkapan. Sejak penyelidikan pasca kejadian, rekan-rekan dari penyidik Polres telah melakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kami belum dapat menemukan di rumah masing-masing. Sehingga kami keluarkan SPK dan tim dari Resmob yang membackup penyidikan ini, serta tim opsional dari Polres Kerinci masih di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Kami mohon bantuan dari masyarakat dan media. Apa yang sudah dilakukan adalah langkah untuk memberikan kepastian hukum di negara ini. Proses demokrasi tidak boleh dicederai karena oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mohon bantuannya apabila melihat dari para tersangka bisa dilaporkan kepada kami. Di samping itu kami lihat para pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Adapun saksi-saksi pasti akan berkembang. Secara maraton rekan-rekan dapat ingat bahwa mulai tanggal 28 yang lalu, hari kemarin baru menerima laporan, kami prosesnya pemeriksaannya maraton para saksi mengumpulkan bukti-bukti
sehingga ketemulah atau dapatlah 2 alat bukti sehingga dapat menetapkan statusnya sebagai tersangka. Itu mungkin rekan-rekan yang dapat yang kasus 130. Dari hasil pemeriksaan, motifnya adalah ingin memenangkan salah satu paslon. Jadi karena yang bersangkutan mungkin kurang yakin atau tidak mengetahui hasil, dan sehingga diambil langkah untuk melakukan pembakaran kotak dan surat suara. Pelaku pengrusakan dan pembakaran TPS di Sungai Penuh ini belum semuanya ditangkap. Bahkan dalam proses bergulirnya kasus ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Ahmadi Zubir, wali kota Sungai Penuh, yang pada saat itu menjadi peserta Pilkada 2024. Lalu, apa kepentingan penyidik memeriksanya? Nantikan Hukrim sesaat lagi.